warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Rahmawati dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Khatulistiwa edisi Jumat 30 Oktober 2020. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi terhangat, terpercaya, dan teraktual yang layak untuk diperbincangkan. Baiklah pemirsa, bersama saya Linda Rahmawati, inilah Bincang Khatulistiwa selengkapnya. Pemirsa, longsor terjadi di Kampung Tegalumbu, Kabupaten Lebak, Banten setelah hujan mengguyur. Akibatnya, areal pertanahan yang labil di kawasan ini berdampak pada gedung sekolah yang ada di sekitarnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menerima laporan akibat dari bencana tersebut SMA Negeri 3 Cibeber rusak. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan 2 ruang kelas rusak berikut 1 ruang perpustakaan dan 1 musola. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian masih dalam proses pendataan lebih lanjut. Beliau juga mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan data perakiraan cuaca hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Banten hingga hari Sabtu. Selain Banten, perakiraan serupa juga berlaku untuk sejumlah wilayah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sebelumnya, data BMKG menyebutkan musim penghujan di penghujung tahun 2020 dan di awal tahun 2021 terjadi peningkatan hingga mencapai 40% akibat dari fenomena La Nina. Oleh sebab itu, BNPB meminta pemangku kebijakan dan masyarakat di daerah dapat melakukan upaya mitigasi bencana dan segera mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam kaitan pengurangan risiko bencana terkait dampak dari fenomena La Nina. Berikut ini adalah gambaran kondisi pasca longsor yang terjadi di Kampung Tegalumbu, Lebak, Banten. Kita beralih ke berita mancanegara. Saudara, gempa dengan magnitudo 6,6 mengguncang Yunani dan Turki. Gempa ini memicu peringatan tsunami pada hari Jumat 30 Oktober 2020. Dilansir dari Associated Press, menurut Lembaga Tanggap Bencana dan Manajemen Darurat Turki, pusat gempa berada di Laut Egea pada kedalaman 16,5 km. Guncangan sangat terasa di kota Izmir, Turki, bahkan hingga merobohkan sejumlah bangunan. Sementara itu, menurut Pusat Kegempaan Eropa Mediterania, gempa itu terekam mencapai magnitudo 6,9 dengan pusat berada pada 13 km timur laut Pulau Samos, Yunani. Sedangkan menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,0. Dari laporan sejumlah media massa di Turki, gempa merobohkan sejumlah bangunan di kota Izmir, Turki. Para penduduk langsung bergegas melakukan proses penyelamatan. Menurut Wali Kota Izmir, Turki, Tulsoyer, saat ini ada 20 bangunan yang runtuh akibat gempa. Dalam laporan lain disebutkan gempa juga terasa di kawasan Aegea hingga Marmara, bahkan Istanbul. Namun sampai saat ini belum ada laporan kerusakan. Getaran gempa juga terasa hingga ibu kota Yunani, Athena. Menurut laporan media massa setempat, para penduduk Pulau Samos dan sejumlah pulau lain yang dekat dengan pusat gempa meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri akibat peringatan tsunami. Dari pantauan dilaporkan ketinggian air laut naik di dermaga utama di Samos hingga membanjiri jalanan setempat. Gubernur Samos Yanis Tomulis menyatakan tidak ada penduduk yang terluka akibat gempa. Namun dia memerintahkan supaya penduduk untuk sementara menjauh dari bangunan dan mewaspadai adanya gempa susulan. Berikut ini adalah gambaran mengenai situasi dan kondisi yang ada di Turki. Beyler bina yıkıldı. Allah yardımcı.
pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Linda Rahmawati mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.